Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I hope you always fine and have a great day. Dan rekan-rekan sekalian, semoga tetap dijaga kesehatannya, tetap mendapat kebaikan dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan sekalian, di video saya yang kesekian kalinya, kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan cara mengatasi kemalasan anak dalam memahami materi yang pernah saya uji cobakan lah ke beberapa kelas yang saya ajar gitu. Dan salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan kuis, yaitu yang saya sebut penbook quiz. Nah, sebelum kita lanjut bagaimana sih pelaksanaan atau penerapan teknik belajar ini atau teknik evaluasi ya lebih tepatnya, saya akan jelaskan dulu kenapa sih gitu kita sebaiknya menggunakan kuis. Ini nggak mesti wajib ya, nggak wajib gitu. But for some cases, for like just for refreshment gitu, untuk refreshing aja gitu. Sekali-kali assessment atau evaluasi ini kita nggak mesti dengan tes yang kayak latihan soal di kertas atau mungkin di Google Form dijawab langsung gitu ya. Ya, sometimes we need like an entertaining evaluation. Jadi sewaktu-waktu atau sekali-kali alangkah baiknya menurut saya pribadi itu kita harus berinovasi atau berkreasi dengan menggunakan kuis sebagai salah satu alat untuk evaluasi, biasanya di tengah atau mungkin di akhir pelajaran ya, setelah materi diberikan kepada siswa gitu. Nah, berdasarkan beberapa ada ini ya, ada salah satu sumber di sini ada penjelasan bahwa a quiz at the end of a lesson or a unit of work is an entertaining way to find out how much pupils have learned. It can also inform any further follow-up needed. Oke, jadi kuis itu di akhir pelajaran itu bisa menjadi salah satu cara untuk menghibur dan sekaligus mengetahui bagaimana pemahaman siswa itu setelah materi dipelajari gitu ya. Jadi kita juga bisa menentukan informasi yang maksudnya kita bisa mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pelajaran berikutnya itu harus seperti apa gitu, apa yang harus diperbaiki. Sejauh mana pengetahuan atau pemahaman siswa itu kita dapat lihat dari hasil kuisnya juga gitu. Walaupun mungkin tidak secara menyeluruh ya, tapi maksudnya secara detail, maksudnya tidak secara detail, tapi secara umum kita dapat mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang sudah kita ajarkan itu seperti apa. Baik, uh, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kenapa saya menggunakan penbook quiz? Karena ternyata salah satu masalah yang saya hadapi di kelas itu adalah banyak siswa yang malas untuk belajar dan mencoba memahami materi, walaupun materi tersebut sudah dijelaskan atau didiskusikan dengan rekan-rekannya yang lain seperti itu. Jadi, udahlah, yang penting mah nyimak doang gitu ya. Dan itu nggak ada, kayaknya nggak ada challenge buat mereka gitu untuk berlatih lebih untuk memahami materi secara lebih mendalam gitu. Nah, oke, akar masalahnya itu ya tadi masalahnya itu ya, mereka itu males gitu untuk mempelajari lagi, memperdalam lagi materi, dan akar masalahnya itu mungkin ini ya yang saya analisis itu pertama karena ya pembelajarannya kurang menarik buat mereka, mungkin kurang asik dan sebagainya, strateginya harus diperbaiki. Oke. Kemudian yang keduanya itu motivasi belajarnya rendah ya, banyak permasalahan lah dari siswanya itu sendiri, mungkin lagi ada problem secara pribadi, mungkin dia itu memang nggak ngerasa penting gitu untuk belajar itu gitu. Kemudian yang ketiga, proses evaluasinya juga kurang menantang dan kurang asik ya tadi. Jadi kayak mungkin bikin bored gitu ya, jadi boring gitu evaluasinya, cuma jawab-jawab soal gitulah gitu ya. Jadi kurang asik buat mereka. Kemudian yang keempat, bisa juga ada kondisi ketika anak itu malas memperdalam pelajaran karena dia itu kayak dependent person gitu, orang yang ketergantungan dengan orang lain. Jadi dia itu perlu dukungan belajar dari orang lain, atau mungkin kayak harus dibuatkan teamwork gitu ya untuk mendukung semangat belajarnya dia kayak gitu.
Oke. Nah, tahapan belajarnya seperti apa sih yang dilaksanakan? Tentu ya, of course, at the first time we have the teaching and learning process as usual seperti biasa. Jadi ada penjelasan dulu dari guru, ada discussion sama siswa-siswi, ada kita ngasih kesempatan dulu mereka untuk belajar. Selanjutnya nih setelah materi yang disampaikan itu, jadi ada satu sesi berikutnya misalkan nih dari 3 jam itu di 1 jam terakhir itu kita buatkan grouping gitu dibentuk grup untuk siswanya itu ya tergantung jumlah siswanya bisa mungkin 3 sampai 5 orang deh ya jangan kebanyakan paling ya 3 sampai 5 orang maksimalnya gitu. Nah, grouping ini untuk apa sih? Kita di sana nanti kita kasih kesempatan para siswa itu untuk mendiskusikan apa materi yang sudah disampaikan itu baik berupa teks bacaan atau latihan-latihan soalnya gitu. Tapi ya jangan terlalu banyak karena nanti akan menyita waktu gitu ya. Disesuaikan aja dengan waktu yang tersedia. Kemudian kita lanjutkan dengan window shopping. Window shopping itu ya kayak semacam jalan-jalan gitulah. Jadi dari tiap tim itu siswa diberi kesempatan untuk apa ya kayak sharing lah sama sama grup lain bagaimana hasil pembahasan soal-soal atau isi teks gitu yang sudah dibaca. Biasanya kalau saya itu tekniknya itu misalkan nih ada satu teks yang harus dipelajari dari mereka setelah penjelasan di awal gitu ya eh, misalkan si teksnya itu terdiri dari 5 paragraf misalnya. Nah, satu grup itu saya beri tugas untuk mempelajari satu paragraf aja gitu. Diutamakan satu paragraf harus mereka kuasai. Walaupun yang lainnya juga mereka pelajari juga, tapi yang secara mendalam itu satu paragraf. Nah, di sesi keduanya itu kita akan kasih kesempatan buat mereka ya tadi window shopping jalan-jalan ke tim lain untuk lebih mendalami isi atau inti dari paragraf yang berbeda gitu ya misalkan grup ke-1 mempelajari paragraf ke-1 grup kedua mempelajari eh, grup kedua mempelajari paragraf kedua nah nanti mereka tuh tukar informasi seperti itu kita beri waktu misalkan sekitar 10 sampai 15 menitan lah maksimalnya gitu ya. Mungkin 10 menit juga cukup untuk si siswa itu untuk jalan-jalan cari info dari teman yang lain, dari tim lain. Oke. Nah, di akhirnya itu setelah mereka melakukan window shopping, kita kasih quiz ya. Tadi kuisnya itu penbook quiz yang seperti saya sebutkan di awal. Nah, tekniknya itu seperti apa? Oke, saya akan jelaskan. Eh, untuk penbook quiz ini ya tadi siswa itu setelah dikelompokkan dan diminta untuk mempelajari isi materi atau teks bacaan. Ini contoh aja ya, misalkan dikasih materi bacaan itu tentang factual report misalkan. Nah, nanti pada saat kuis guru itu akan menyiapkan soal-soal yang berkaitan dengan isi dari materi itu. Caranya gampang banget sebenarnya ini ya true or false sih sebenarnya mah gitu. Cuman memang caranya dengan menunjukkan uh, true for sorry pen for true and book for false. Misalnya kayak gitu ya. Kalau menurut si siswa itu uh, jawaban atau statement yang kita munculkan, sorry, statement yang kita munculkan di layar itu benar, maka mereka harus mengacungkan pensil atau ballpoint lah kayak gitu. Kemudian kalau menurut mereka jawaban atau sorry statement yang ditampilkan di layar itu ternyata salah menurut kelompok mereka, tidak sesuai dengan isi materi, maka mereka harus menunjukkan buku. Dan yang melakukan itu siapa? Yaitu timnya masing-masing tentu, tapi perwakilannya secara bergiliran. Misalkan ada 10 soal. Nah, satu soal itu sama si soal ke-1 sama si A yang mengacungkan buku atau ballpointnya. Soal yang kedua sama anak yang berbeda seperti itu bergiliran intinya. Tapi sebelum menjawab tentu kita kasih waktu dulu nih setiap statement atau pernyataan itu siswa diberikan waktu untuk berpikir selama 10 sampai sekitar 15 detik. Biasanya saya tampilkan itu di kayak dibentukan video, nanti kita post misalkan silahkan dipelajari, dipahami selama 10 sampai 15 detik. Setelah itu
langsung di knock, the teacher will knock the table, kita ketuk meja, berarti itu saatnya untuk menjawab, dan tidak boleh lebih dari 5 detik. Jadi kalau 5 detik di disqualify gitu, jadi dianggapnya sudah tidak masuk hitungan, ya salah jawabannya karena telat menjawab kayak gitu. Oke, nah eh nanti sampelnya saya sharekan insya Allah, contoh dari penbook quiznya seperti apa. Tuh, biasanya saya mix juga dengan evaluasi vocabulary, misalkan kayak rearrange the word gitu. Itu tergantung kreativitas dari rekan-rekan deh. Kalau mungkin bisa dimodifikasi itu lebih keren insya Allah. Itu saya yang pernah saya coba saja. Oke. Okay? Nah, in the end biasanya mereka tuh riuh rame, tapi ya it's something entertaining for me, and maybe for the students too. I think they were so excited to join the quiz gitu. Biasanya kalau kayak quiz-quiz itu mereka asiknya, tapi di akhirnya it's of course we are going to give them a reward or punishment. Biasanya misalkan dari setiap quiz itu ya ada reward and punishmentnya, ada penghargaan sama hukumannya lah. Tapi hukumannya pun ya nggak terlalu berat dong gitu, kasihan juga mereka ya. Biasanya rewardnya itu saya berikannya itu berupa, misalkan nih kalau targetnya itu dari 10 soal minimalnya 7 terjawab, maka rewardnya, penghargaannya adalah mereka itu akan bebas dari homework, free from homework. Mereka itu tidak akan dikasih PR. Wah, semangat banget mereka ya supaya nggak dikasih PR. Kalaupun yang jawabannya misalkan lebih rendah ya, maksudnya salahnya itu misalkan skornya itu misalkan cuma dapat 5 poin betul gitu ya dari 10 soal, biasanya ya punishmentnya itu dikasih PR, atau PR-nya ditambahin dikit 1-2 kalimat atau 1-2 soal kayak gitulah. Jadi ya nggak terlalu membebani banget. Oke. Okay. Well, hasilnya yang saya rasakan itu pembelajarannya lebih menarik, kemudian siswa juga semakin semangat buat belajar, siswa lebih ngerasa lebih tertantang, memahami materi. Wah, nanti kuis berakhir nih, biar bebas dari PR nih, gimana caranya kita harus paham materinya kayak gitu. And then terbangun mood belajar yang lebih nyaman gitu dengan teman mereka, lebih solid buat belajarnya. Yang saya lihat ya mereka lebih antusias aja sih, terutama ya lebih antusias discussionnya, lebih antusias bertanya juga, Bu ini gimana. Mereka coba terus memahami materinya, karena supaya nggak dapat tugas misalkan kayak itu, supaya nggak dapat tugas tambahan. Oke, thank you. That's all what I share today. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalaupun misalkan masih banyak mistake-nya, ya mohon dimaafkan ya. Ditunggu saran-sarannya dari rekan-rekan semua. Semoga tetap bermanfaat. Terima kasih, dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.